Pokoknya kalau misalnya kalian punya ide, kalian punya sesuatu yang menurut kalian kayaknya ini bakal work segala macam, kalian jalanin aja sih menurut gue. OMG, obrolan bersama Imaji. Halo semuanya, Selamat datang di OMG, obrolan bersama Imaji. Yoi. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber keren ya, Juan. Betul banget Bulan. Hari ini lagi ada Maria Mary. Halo. Apa kabar nih Mary? Baik, apa kabar kalian? Baik. Kak Mary mungkin boleh kenalin diri dulu ke teman-temannya ya. Yoi. Oke, halo, aku Mary. Terus apa ya? Mungkin boleh nih ngejelasin Kak Mary nih datang ke sini nih karena kita mau bahas entrepreneur kan. Yes. Nah, Kak Mary ini lagi di usaha apa sih? Boleh dong dijelasin. Oke, jadi aku baru banget ngebuka awal Januari 2024. Kita ngebuka 12am Indonesia namanya. Itu fokusnya di audio entertainment. Tapi yang kita produksi itu teater audio berbasis audio 360. Gokil. Gitu. Itu pasti teman-teman tahu sih karena itu Pasti. viral banget di TikTok. Kalau yang ini mungkin ke gambarnya ini tahu yang ada di ruangan terus orang-orang dipasang Iya sih, iya benar-benar yang duduk di meja Yang rame-rame. duduk. Nah, Itu yang itu. pertama, yang kedua ada lagi. Ada lagi. Nah, itu nama apa? Wahana ya kali ya. Nama pertunjukan sih. Pertunjuk. kan. Oh iya, Soalnya lebih kita ke show teater ya? kan? Oh iya, teater Iya. ya. Nama show-nya apa nih? Yang mana nih? Yang nama utamanya Oh, kita 12am Indonesia. 12 AM, gokil. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain theatrical show namanya 12 AM Indonesia, boleh dong dijelasin nih ke pertama kali kepikiran konsepnya tuh gimana sih sama kenapa namanya 12 AM? Oke, jadi gue kan emang dari kecil tuh udah bergelut di dunia entertainment ya sebenarnya ya. Cuman kayak sempet vakum. Jadi gue tuh nggak begitu asing sama yang namanya teater. Terus audio teater itu tuh udah ada sebenarnya, udah ada dan sempet naik pas COVID kemarin. Cuman emang nggak begitu kedengeran di Indonesia. Terus gue tau lah somehow tentang audio teater ini. Terus gue emang basicnya kan bisnis, jadi kayak gue mikir sesuatu yang emang belum ada di Indonesia yang bisa gue kembangin tapi masih di passion gue. Jadi gue ngejalanin hari demi hari itu tuh Keren. nggak ke pressure Nggak ke setiap hari pressure, gue. karena kerja sesuai passion Iya ya, gokil. gitu. Jadi terbitlah kayaknya boleh nih bikin audio teater karena belum ada di Indonesia dengan konsep yang anak-anak zaman sekarang banget. Terus kita juga bukan cuman merely audio, tapi kita juga kayak main with human senses, jadi indera penciuman. Terus kita juga ada activationnya. Kalau yang di wahana pertama tuh kita bisa pilih storyline sendiri, jadi semua sesi itu tuh mereka keluar dari ruangan tuh akan beda-beda jalan ceritanya. Terus kita juga Kayak terus mind blowing Keren sih? banget ya, makanya. Mind blowing. Jadi interpretasinya tuh beda-beda ya. iya. Terus kita juga main di floor vibration, jadi kayak 4DX gitu. Jadi Wow. bukan cuman audio, apa yang kita denger di audio itu in parallel sama vibration di ruangan itu. Jadi kayak bakal Ada guncangan iya, ya? goncangan-goncangannya gitu. Itu sih. Jadi- Terus placement barang-barang yang kita taruh di situ itu tuh udah sesuai dengan audio yang kita desain. Wow. Jadi kan waktu itu yang meja bundar kan sempat viral banget ya. Iya. Nah, Iya, itu iya, lagi. aku yang duduk di sini, belakang aku pintu, aku dengarnya belakang aku pintu, tapi Juan yang duduk di situ kan depannya yang pintu. Dia bakal Denger denger tuh di pintu depan dari gua. arah depannya. Oh, wow. Dan ini kita main semua in pitch black gitu. Ih, keren Iya. banget. Ini mind blowing banget loh. Itu soalnya yang pertama ya, aku kan udah berapa kali ngeliat di TikTok nih ya, tapi FOMO, cuman aku nggak berani, jadi Iya. kelewatan kan. Nah iya, gua Iya, juga. udah nggak tayang lagi loh yang episode Aduh, pertama. sayang banget. Tapi bakal ada yang kedua nih ya. Udah ada yang kedua. Nah, kalau konsep yang kedua nih apa nih, Mar? Kalau konsep yang kedua itu lebih ke awareness sih. Oh, oke. Jadi kita ngebawain tentang isu broken home, terus financial problem di keluarga, terus banyak sih pokoknya tentang broken home basically. Nah itu kita ngebawain sekitar 15 menit pertunjukan, 15 sampai 20 menit Oh, gitu. Penasaran sih aku. Penasaran Ceritanya mereka banget. itu aku spoil dikit, mereka itu Boleh. kayak ke ruangan rumah sakit jiwa di mana Oke. mereka tuh mau ilangin traumanya, tapi dengan cara prosedurnya itu harus menggali luka lama yang dilupakan atau nggak sengaja dilupakan gitu. Terus nanti yang bakal ada di audio itu semua kenangan-kenangan buruk dia Wow, gitu. gila.
Tapi kok bisa ya kepikiran kayak mengajak orang dari suara aja gitu? Iya, tapi nggak cuma suara loh Bulan. Tadi ada juga Ngerasain dari juga Iya, ya? dia ngerasain Iya. sense, terus juga ada bau itu keren Iya. banget sih. Tapi kita emang gak main visual sama sekali, jadi kita beda sama Iya. film. Makanya itu Wow. susah sih justru Betul. kata aku. Itu dia. Kayak membawa. Nah, jadi kepikiran teknisnya nih. Ini Iya. proses pengerjaannya berapa lama, Mar? Untuk yang pertunjukan pertama, karena kita tuh baru banget, kita nggak tahu gimana cara researchnya secara langsung. Jadi itu setengah tahun untuk develop dari nol. Oh pantas, keren. Pantas setengah tahun. Itu setengah tahun dari nol Oh, wow. untuk gitu. produce pertunjukan yang pertama. Itu pun gambling banget karena kan pertunjukan pertama ya, belum tahu nih Iya, iya. marketnya tuh ke Marketnya. arah mana. Jadi Oh. bener-bener kayak yaudah deh, try it. Kalau enggak kita nggak akan pernah tahu. Quotes of the day. Iya, iya benar. Aduh, gila, keren-keren. Nah, kalau buat target audiensnya berarti range-nya dari kalangan mana, umur berapa ya? Oke, sebenarnya tuh yang kita targetin itu dari awal itu ada di 17 sampai 28 sampai 30. Tapi yang amnesia ini surprisingly yang datang tuh banyak orang tua juga, umur 40-an. Tuh, makin main Iya, tapi kan orang-orang tua tuh kayak misalnya dia ada penyakit atau apa itu nggak apa-apa, aman. Oh, kita atau- ada restrictionnya, jadi kita nggak bisa, kita udah kasih warning sebelum pembelian tiket kalau untuk claustrophobic person, terus PTSD, terus punya riwayat jantung, terus sensitif, gitu-gitu nggak bisa. Oh, Itu bahkan kita juga ada age range-nya juga di bawah berapa belas tahun itu nggak bisa. wow. Keren Terus banget kalau sih. misalnya nih selama pembuatannya kira-kira ada kesulitan gitu nggak? Pembuatannya ya, Yang itu paling sih sulit. Iya. yang challengingnya ya, karena kita nggak bisa compare ke siapa-siapa, jadi tuh bingung aja, aduh ini mulainya gimana, plus bikin skrip ini kan beda sama bikin skrip film ya. Banget, iya, sumpah. bener. Iya. Kita juga ada materi bikin naskah radio. Itu kan juga kayak cuman audiens Yes. ya kan, dan itu revisi mulu Iya, gitu. susah. Iya, bagian skripnya itu challenging banget sih, kayak kira-kira audiens bisa terima nggak ya kayak gini, Iya. kira-kira orang yang paling tulalit di dunia bisa ngerti nggak ya? Nah, iya, iya, Itu iya. itu challenging banget di situ. Sama bikin konsep-konsep temanya, karena orang Indonesia kan nggak cuman ngelihat kayak wih ada pertunjukan audio, tapi mereka juga ngeliat desain ruangannya kayak gimana gitu-gitu. Iya. Itu challenging juga, kayak kira-kira gimana ya supaya ruangannya tuh mencekam, ngebuat mereka tuh uncomfortable ada di dalam itu. Bahkan yang terbaru ini sampai bajunya juga Yes, iya kan? yes. Rumah Mereka sakit pakai baju pasien. Jadi kayak iya, beneran kita ngerasa gitu. gitu Iya, ya iya, kalau iya. kita ada. Nah, tapi ada pengalaman yang kocak nggak nih atau seru gitu orang yang nyoba gitu? Oh, Waktu- pernah. Jadi tuh meja Van der Waals, yang meja bundar itu sempat patah, guys. Patah? Itu sempat patah. Kenapa? Karena ada salah satu customer, sebenarnya ada banyak, tapi yang salah satu customer ini tuh yang bener-bener yang apa ya bahasanya, agresif ya. Oh iya. Dia itu kaget sampai dia tuh naik ke atas meja. nekat wow. Dia sampai naik ke atas meja. Pernah juga ada yang bawa Alkitab ke dalam sana. Ya ampun. Terus kayak dia buka Alkitab selama pertunjukan. Kalau yang amnesia ini pertunjukan kedua kita, itu momennya lebih ke momen-momen haru sih. Kayak ini kan tentang awareness ya, tentang awareness tentang child abuse, broken home gitu-gitu. Banyak yang bawa orang tuanya. Terus ada kayak momen dimana kayak orang tuanya akhirnya jadi kayak sadar. Terus kayak Iya. mereka pelukan, mereka nangis di Oh, ruangan banget. itu nggak kita setting Oh, ya sama sekali. ampun. Iya, makanya tadi pas pertama kali Kak Mary bilang ada yang 40 tahun, gitu kan aku kayak ngiranya kok bisa mereka interested sama hal-hal yang kayak gini gitu kan. Kayak menurut aku di pandangan orang-orang seumur gitu kayaknya nggak interested gitu Iya, tapi harusnya. malah jadi menyadarkan Iya, ya kalau iya, oh iya, iya. ternyata harus lebih aware lagi nih. Yes. Aku mau ngajak mamaku lah abis ini. Ya, buat teman-teman yang emang sorry ya ada masalah dikit sama agak keluarga kaku gitu, nih ya. agak kaku ya. Bisa Buat kali yang ya. nggak bisa ngungkapin kan bisa datang ngajak orang tuanya ke sana. Tapi bakal ada kayak gitu nggak sih sebelum ini? Kenapa? Kayak nggak kalau misalnya kedepannya bakal ada hubungan antara orang tua gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti surprise banget ya Iya. bisa ngebawain dampak positif bener, loh. bener. Gila, gokil. Awalnya tuh kita sempet kayak ada beberapa komen yang kayak kok bawain konsep kayak gini, bawain konsep tuh yang seru-seru aja, nggak usah bawain konsep yang ngebuka trauma segala macam. Sebenarnya yang kita bahas itu bukan traumanya, tapi kayak kejadian-kejadian gitu. Basically kayak nonton film kayak thriller aja, kayak nonton
ya film-film thriller Iya, sih, iya. yang kayak ngungkapin masa lalunya, pembunuhan gitu-gitu, crime. Basically cuman kayak gitu, cuman versi audio. Jadi nggak kita main psychological itu sampai orang-orang tuh, aduh ini gue jadi trauma langsung. Oh. Nggak yang kayak gitu. Traumanya jadi balik enggak Iya, gitu ya. enggak Tapi kayak gitu. malah nyembuhin. Iya. Ini harganya berapa? Puji. Langsung Harganya ya, harganya kita start di 89.000. 89.000, psikiater berapa gitu, Mbak? Mending lu bawa keluarga lu ke ketua PN. Siapa tahu jadi bener kan? lumayan potong banyak Nah, ya. itu. Sebenarnya beda sih kalau sama psikiater. Itu lebih bertunjukan ya. Iya, kan lebih fun aja. Iya. Nah, tapi kalau buat pemasarannya tuh gimana Mar strateginya sampai bisa seluas ini banyak yang tahu dan Oke, coba. jadi tuh waktu awal-awal kita itu pakai konsep film. Jadi film itu pasti ada trailer shoot. Terus trailernya Oh, itu iya. akan ditayangin sebelum filmnya tayang. Nah, biasa trailer itu kita bisa lihat naik atau enggak. Nah, puji Tuhan banget, ini di luar ekspektasi kita, melebihi ekspektasi kita. Waktu yang The Thunderbolts itu yang meja bundar, itu tuh kita post hamin 1 minggu di sosial media untuk teasernya. Terus ternyata itu hype-nya tinggi banget. Itu lebih dari 1 juta views yang nonton Wow. bahkan sebelum launching. Keren. Jadi waktu launching itu udah full book semua. Gokil. Gitu. Puji Tuhan banget, akhirnya tenang tuh setelah Tenang itu ya. kayak Kayak teasernya banyak yang teasernya, suka nih gitu. Akhirnya jadi banyak yang ngantri ya gitu. Iya. Bisa. Dan fun fact-nya kita 3 bulan pertama itu 95% itu organic marketing. Jadi kita nggak keluar uang sama sekali. Wow, gokil. Cuan 95%. 95% ya. Kita nggak keluar budget marketing waktu itu. Wow, gokil banget. Gitu. Tapi kalau misalnya ngebuat kayak ini kan hal yang kayak nggak pernah kita pikirin terus sejujurnya. Walaupun mungkin tadi Kak Mary bilang kalau di luar tuh emang udah ada. Yes. Tapi kan orang-orang Indonesia belum tentu sama kayak mereka juga Iya. gitu kan. Itu gimana cara Kak Mary ngeyakinin diri udah coba aja gitu. Iya. Karena Oh. resikonya gede kan. Yes, benar gede. Karena kalian juga pasti tahu sesuatu yang baru di Indonesia pasti akan viral. Bener. Iya iya, tapi aku nggak, yang kayak tadi aku bilang, salah satu strategi yang aku lakuin adalah ruangannya juga aku desain seestetik mungkin. Ruangannya bulan. Iya, karena Hmm. orang-orang Indonesia pasti cari tempat foto kan. Nah, Oh, kayak gimana caranya oke. supaya ruangannya ini bisa jadi tempat foto juga. Nah itu. Gitu. Nah dia sebelum prosesnya ini aku karena sempet ikut waktu photoshoot Yes, ya. yes, ada Juan. Iya, iya. Jadi waktu itu masih di itu nggak sih? Kemang, iya. Kemang masih Kemang. ya, iya. Jadi itu benar-benar ruangannya dari benar-benar kosong Iya. kosong ruangan doang, tapi diubah sama si Mary dan tim sampai jadi rumahnya si Thunderbolts itu. Iya. Itu gokil banget sih. Kayak imajinasinya Kak Mary Hmm. bagus. Iya. Aku dan tim sih. Tapi proses ruangannya itu berapa lama? Proses pembuatan ruangannya ya 2 bulan. Oh, 2 2 bulan. bulan. Lumayan cepet sih, karena Iya, ruangannya Lumayan tuh cepet. bener-bener ya. wow, beda Kita banget cukup gitu. fast paced ya. Kita pokoknya kerja sampai batas waktu tertentu gitu. Oh gitu, di Jadi deadline. nggak, iya di deadline, jadi nggak yang kayak melebihi batas waktu. Nggak molor ya, jadi nggak buang waktu, nggak buang biaya juga. Oh gitu, mantep. Karena budget yang kita punya juga awal kan limited banget. Jadi kayak gimana cara ngalokasiinnya nih? Kayak Itu kalau keren misalnya banget sih, kalau jujur. misalnya terlalu lama molor, apalagi di project besar ya, audio production itu cukup besar banget. Jadi kayak kalau misalnya molor nih, udah pasti nggak akan nutup apa-apa. Oh iya. Gitu. Jadi kayak bener-bener di-pack banget semuanya. Gokil. Nah, kira-kira ada tips dan trik nggak nih buat teman-teman yang mau nyobain bisnis kreatif kayak Mary gimana? Iya. Boleh dong share. Menurut aku, dari yang aku dengar dari teman-teman aku ya, mereka tuh suka takut untuk mulai, takut gagal. Kalau menurut aku gagal tuh part of the process sih, Pembelajaran pas juga ya. part of Iya. the process. Jadi menurut aku tips dan triknya adalah mulai aja dulu. Mulai aja. You will dulu. never know, but you will learn something eventually. Gokil. You'll never know. Soalnya aku ada di posisi yang itu tuh yang kayak maunya main aman aja gitu. Jadi kayak jadinya Kalau bisnis yang aku pelajarin sih high risk high return ya, Oh, gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak mulai kita nggak akan tahu. bener. Beneran, jadi kayak udah lebih baik mulai, ada risknya, at least kita belajar dari situ. Jujur ya, bisnis pertama aku tuh gagal. Oh iya. Bisnis pertama aku Boleh tuh dong, gagal. apa bisnis pertamanya? Aku ingat banget, waktu itu aku belum kuliah, aku masih persiapan kuliah. berarti udah lama Terus- banget ya nyoba-nyoba. Iya, terus habis itu aku kayak
aku nggak tahu apa yang namanya market research segala macam, aku cuma tahu kayaknya ini bakal bagus deh. Yang ada di pikiran aku tuh cuma tentang diri aku, karena aku suka, pasti orang-orang suka, padahal yang aku suka belum tentu orang-orang suka Oh kan. iya. Terus kayak aku akhirnya bikin clothing line gitu. Oh, Terus oke. kayak aku jalanin, aku udah produce banyak banget, dan kalian mau tahu nggak laku berapa? Berapa? Satu laku satu. Ya ampun, tapi kenapa nggak PO dulu? Kan biasa orang kalau bikin clothing Lagi brand, ambis banget Iya, ya. mungkin lagi ambis banget ya. Iya, tadinya tuh mau sistem PO, tapi produksian tuh gak bisa per piece. gitu. Jadi itu waktu zaman COVID itu. Oh iya. Terus kayak iya, akhirnya ya udah deh, risk-nya tinggi tapi returnnya tinggi. Waktu itu mikirnya kayak gitu kan, kayak udah nggak apa-apa jalanin dulu aja. Tapi at least aku belajar banyak hal sih dari situ. Benar. At least bener-bener aku belajar banyak banget. Bener banget. Kalau nggak ada kejadian itu aku Nggak ada nggak akan 12 AM tahu. ya. Nggak ada 12 AM. Nggak ada 12 AM. Kayak di antara posisi dua orang yang udah mencoba experience banyak gitu loh di antara kalian itu. Nah, berarti ini pertanyaan emang lu harus keluar dari zona Iya, nyaman nih Wulan. Mungkin aku di sini menempatkan diri dari audiens yang mungkin ya kayak Iya, iya. aku gitu. Jadi keren sih, Harus motivasi mencoba ya. banget. Yo, Ya. Nah, tapi tadi kan awalnya selain entrepreneur, lu juga di entertainment nih. Ya, ya, ya. Boleh dong ceritain awal karir lu di entertainment? Oke, sebenarnya yang kayak tadi gue bilang, gue di entertainment tuh dari kecil. Tapi tuh dulu tuh gue casting doang, jarang banget ada yang lolos. Oh, iya. Gue tuh mulai dari SD sebenarnya, cuman kayak bukan yang kayak aktif ya. Kayak paling kayak setahun tuh cuma 2 kali 3 kali casting. Tapi at least gue tahu casting itu apa, terus syuting tuh gimana gitu. Terus gue sempet sekolah di luar negeri. Terus gue balik ke Indo, gue nemenin adek gue casting. Oke. Waktu itu, tahu-taunya gue yang dipanggil. Tahu-taunya gue yang dipanggil. Akhirnya gue kayak ya udah iya aja. Terus kayak gue syuting, terus akhirnya tiba-tiba dapat banyak tawaran ikut casting. Biasa agensi kan suka Iya, kayak agensi. share info ya. Menarik Terus banget. akhirnya gue kayak ya udah deh gue coba-coba aja, sampai ada bukan masalah sih, lebih kayak videografernya tuh kayak yang kayak mesum gitu Oh, loh, iya. that moment. Oh, Terus itu kayak beneran ada ya berarti? iya, terus kayak gue akhirnya trauma dari saat itu. Akhirnya gue sempet vakum beberapa lama, sampai akhirnya gue mencoba memberanikan diri di 2022. Akhirnya 2022 gue balik lagi, tapi itu masih iklan-iklan doang. Terus gue baru mulai masuk ke dunia kayak series gitu, itu 2023 kemarin. Wow. Jadi gue baru banget. Asik. Bakal ada yang baru lagi ya. Yoi. Boleh dong nih di-spill seriesnya yang baru. Oh, kalau yang baru judulnya Culture Shock. Jangan lupa Yoi. nonton. Itu tentang sex education gitu, tapi Oh. dikemas dengan komedi. Jadi bener-bener lucu banget. Bahkan kayak pas reading pun gue tuh full ketawa sama yang lain. Oh iya. Kak Iya. Mary tuh selalu bergelut di dunia yang kayak belum wajar gitu loh di kayak belum wajar ya kan? Ternyata seru ya. Iya, jadi orang tertarik buat dateng gitu. Bener-bener. Pokoknya ini lucu banget. Ini seriesnya bagus banget. Kalian harus nonton. Apalagi ada gue. Oh iya. Apalagi iya, ada gue. harus. Apalagi ada gue. Boleh di-spill dikit nggak tentang ceritanya? Ceritanya itu tentang kayak ada cowok dari luar daerah terus ke Jakarta, dia kaget culture shock. Oh, culture Dia shock. culture Ah, shock culture sama international school di Jakarta. Oh, wow. Gitu. Terus kayak mengarah ke sex education. Nanti lengkapnya tinggal ditonton. Yoi, Bulan ditonton. Januari ya guys. Yeay, Gimana tuh Kak? Januari. Di Vision Plus. Di Vision Plus. Jangan lupa nonton ya teman-teman. Jangan lupa nonton. Tapi selama proses syutingnya itu yang paling seru apa, Mar? Yang paling seru semuanya. Semuanya ya? Krunya seru banget, terus cast-castnya juga seru banget. Kita bener-bener kayak bonding banget waktu syuting. Sampai Capek kayak, nggak? kenapa? Capek nggak kayak kita disuruh berpura-pura gitu terus setiap hari? Oh, gue ngerasanya ini Passion. kalau pura-pura sih lebih ke kayak actingnya ya. Actingnya. Actingnya. Cuman kayak di real life-nya, selama proses syuting, itu gue sama cast, sama kru, semuanya tuh enak banget. Ngobrolnya, bercandanya. Bahkan waktu syutingnya selesai, gue tuh sedih banget. Oh Kayak, iya kayak. masa kok udah selesai? gitu ya? Iya. Lagi seru-serunya ya. Bener. Gue nggak expect ini bakal seseru ini, karena kan cerita tentang anak SMA, jadi kayak banyak yang gap umurnya nggak beda-beda jauh gitu. Berasa SMA lagi dong. Yes. Berasa SMA lagi. Iya Tapi jujur. cast-castnya siapa aja nih? Boleh dong di spill. Cast-castnya ada Ajil Dito, Oh iya, Ajil Dito. ada Davina Karamoy, terus Gacor ada sini pasti. Harley Ava Prinsi kalau kalian tahu.
Oke. Terus ada banyak deh, pokoknya kalian nanti nonton aja ya. Oke. Jangan lupa nonton dan Nonton pasti aja, ada gue. Mary. Instagramnya apa tuh Kak Mary? Instagram apa? Aku. Instagram Kak Mary, Kak ya. Mary. Instagram aku mariamary.ch. Jangan lupa Yoi, follow. Jangan lupa follow tuh Guys. buat ngeliat update dan juga jangan Update. lupa follow 12 AM ya. Iya benar. Nah, terus buat kedepannya nih 12 AM kira-kira ada mau ganti apa sih? Pengemasannya gitu Iya, ya? konsepnya lagi nggak? Mungkin kita bukan ganti ya, lebih kita kayak develop the concept gitu. Kedepannya kita udah nge-planning banyak banget hal. Pokoknya kalian tungguin aja. Ada banyak banget cerita yang fresh. Wow. Ada banyak banget tim-tim yang keren-keren deh. Pokoknya menurut gue, semoga menurut kalian juga keren. Pasti, harusnya pasti karena udah sukses ya di yang Iya, sebelumnya. amin. Kalau aku penasarannya sama kayak Kamer ini selalu ini kan maksud aku dari bisnis sama entertain itu dari Kamerinya sendiri nih ada pengalaman belajarnya tuh emang belajar teori atau kayak berdasarkan pengalaman gitu? Dua-duanya sih. Jadi aku tuh kuliah di luar. Terus kayak hal yang aku pelajarin, aku nggak tahu sih di Indo gimana. Tapi waktu aku kuliah itu tuh cukup diajarin cara-cara berbisnis, bikin startup gitu. Jadi tuh pernah ada modul kuliah aku, dia itu ada kayak website. Jadi kita tuh di website itu bakal jadi kayak misalnya kita satu tim nih, gue tuh jadi marketingnya, terus ada yang jadi CEO-nya gitu-gitu. Oh. Terus website itu tuh jualan sepeda. Terus nanti satu sekolah di angkatan lo di modul itu akan jualan sepeda yang sama. Terus nanti kita berkompetisi, ada saham-sahamnya gitu. Wah, Kita berkompetisi keren gimana banget ya. iya, gimana caranya supaya gue sepedanya laku banget, diferensiasi gue sama bisnis yang lain tuh apa, karena kan kita produknya sama, kira-kira gimana caranya, terus marketingnya gimana gitu-gitu. Jadi kita kayak masuk ke dunia Kalian praktek startup gitu loh. Wow. Iya. Kayak aku kalau jadi kameris sih Iya. produknya sama gitu. Saingan. Bedain ya? Ya itu makanya dilihatnya kemampuannya di situ ya. Iya sih. Bisa jual sebanyak apapun. Gokil. Bisa nggak akhirnya Kak? Tim aku nggak yang menang-menang, Hmm. nggak menang intinya, nggak Nggak menang. Penting Tapi- lulus lah ya. Iya. karena gagal atau berhasil itu tuh bukan suatu perlombaan gitu, maksudnya ini perlombaan for fun doang, tapi gagal atau berhasilnya itu nanti bakal dijadiin materi esainya gitu. Jadi nanti kenapa gue bisa Pembelajaran gagal, ya. kenapa gue berhasil gitu-gitu. Oh, iya, jadi kalau Observasi. gagal masih bisa belajar ya. Iya. Nggak Tapi sepenuhnya gagal. Bener-bener, tapi kalau pertanyaan kamu yang tadi, aku kebanyakan belajar sih di dunia nyata ya. Iya, Pak. Iya, dari kayak coba-coba internship, terus kayak tadi aku bilang kalau bisnis tuh aku udah pernah gagal, jadi aku udah belajar banyak banget dari kegagalan aku itu. Jadi aku kayak tahu kayak harus ngapain. Gokil. Nah, kalau buat di bidang acting nih, harapannya untuk mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan gimana, Mar? Di karir acting. Sebenarnya aku tuh suka banget ya sama acting ya, karena kayak passion aku aja. Kalau harapannya sebenarnya aku pengen jadi ini sih, jadi kayak peran utama yang bisa di Amin. Amin. Cocok. Ya, bisa cocok banget. terkenal, amin. Udah Amin, terkenal, amin, udah amin. makin Amin. terkenal ya. Semoga ya. Gitu sih, aku pengen jadi peran utama di film-film karya-karya orang yang terkeren menurut aku. Yoi, Mendunia ya. Amin. Udah cocok sih kata aku. Cocok banget. Langsung rekrut nih yang kemarin. Aduh. Kalau culture shock misalnya antara bisnis sama entertain, Yes. ada perbedaan yang beda banget nggak gitu? Karena bisnis aku itu audio entertainment, sebenarnya kita tuh nyerempet film industri sih. Jadi kayak aku ngerasa kalau yang di bisnis aku yang 12 Film Indonesia itu aku kerja belakang layar, aku jadi produser. Tapi yang untuk entertainment yang culture shock, untuk main-main series, film gitu-gitu, itu depan layar sih. Cuman perbedaannya cuman aku tahu produksian gimana, terus depan layar gimana. Dua-duanya jadi Iya, jadi ibarat kayak aku ya. beneran kayak in the same line gitu loh. Wow, In emang the same path. berhubungan sama kayak kita Iya, belajar ilkom. berhubungan. Iya, ada broadcasting depan layar, Markom di belakang Iya, gitu. benar kayak gitu. Sedangkan si Mary tuh dua-duanya. Kayak Broadcast gitu. Markom Bisa bisa. 10 semester ya kalau dikuliahin ya. Waduh, keren. Tapi nggak berasa nih, ternyata udah habis waktu kita. Seru banget tuh. Dari tadi udah ngedengerin si Mary cerita dari 12 AM sampai karirnya. Pengen banget lagi sih kalau emang bisa. Salut banget gitu loh, kayak mencoba
high risk-nya gitu. Iya, Kayak gitu. resikonya gede banget, tapi berani buat gas aja gitu. Bener. Harus berani sih kayaknya. Harus berani. berani. Nah, kira-kira closing statement dong nih. Aduh. Karena kita pengunjung acara ya bulan ya. Berat kayaknya ya, bikin Buat kata-kata. teman-teman. Apa ya? Itu harus berani. Oh iya benar. Pokoknya kalau misalnya kalian punya ide, kalian punya sesuatu yang menurut kalian kayaknya ini bakal work segala macam, kalian jalanin aja sih menurut gue. Karena kayak we never know kalian bakal sukses atau enggak. Ada yang bisnis tuh karena lucu-lucuan tahu-taunya sukses aja. Kayak kita nggak akan pernah tahu. Nggak ada yang pernah Kita tahu nggak ya. akan pernah tahu. Pokoknya jalanin aja. Jalanin aja. Tepuk tangan. Thank you. Proud ya. Oke, jadi mungkin ada yang mau ditambahin nggak Kak Mary? Apa udah? Apa nggak ada sih Nggak dari ada aku. ya, oke. Jadi kalau gitu, kalau jangan lupa ya kalian nonton series barunya. Jangan lupa Kak nonton Mary. Culture Shock. Sama. Di Vision Plus Sama ya. jangan lupa datang ke 12 AM 12 Indonesia buat AM cobain. Indonesia. Itu di mana Kak? Yang 12 AM. Kalau sekarang episode kedua masih di Kemang. Masih di Kemang ya. Tungguin episode selanjutnya. Oke. Oke, kalau gitu gue Bulan. Gue Juan Henry, sampai jumpa di episode berikutnya. OMG, Obrolan obrolan bersama Imaji. Bye. Bye.